Ada kisah sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini seorang jagoan perang, seorang pendekar tanpa tanding, seorang jawara. Ya modelnya model-model gladiator begitu. Pada saat Khalid bin Walid belum masuk Islam, dia bertempur, berperang, membela kaum kafir Quraisy. Sehingga pada saat dia bertempur melawan kaum muslimin, banyak sahabat Nabi, kaum muslimin yang terbunuh oleh Khalid bin Walid. Karena memang dia jagoan, seorang gladiator. Sampai kemudian Rasulullah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Khalid bin Walid ini masuk Islam. Dan doa Rasulullah terkabul. Khalid bin Walid masuk Islam. Setelah Khalid bin Walid masuk Islam, dia pun bertempur, berperang, membela kaum muslimin, melawan kaum Quraisy, kafir Quraisy. Pada saat melawan kaum kafir ini, banyak orang kafir yang terbunuh oleh Khalid bin Walid. Ya memang dia jagoan, dia ahli perang, dan dia seorang gladiator. Sehingga dia banyak membunuh lawan. Kaum kafir banyak terbunuh di tangan Khalid bin Walid. Sehingga Rasulullah mengangkatnya menjadi panglima perang kaum muslimin. Dia menjadi panglima, pemimpinnya kaum muslimin dalam berperang, dan diangkat oleh Nabi sendiri dan dijuluki pedangnya Allah. Julukannya Khalid bin Walid ini pedangnya Allah. Karena dia memang hebat dalam bertempur. Sepeninggal Rasulullah pun dia masih bertempur. Pada zamannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar dia bertempur. Suatu ketika Khalid bin Walid ini bertempur, dia kehilangan topi bajanya, topi besinya. Jadi dia kesana kemari di medan perang itu mencari topi bajanya. Sambil bertempur, sambil sibuk kesana kemari mencari topi besinya. Setelah perang usai, sahabat bertanya, "Ya Khalid, kau tadi sibuk kesana kemari mencari sesuatu. Apa yang kau cari sebenarnya?" Khalid bin Walid mengatakan, "Saya mencari topi besi saya. Alhamdulillah ketemu." "Kenapa kau mencari topi besi yang harganya murah, yang banyak keleleran ini? Harta rampasan perang itu banyak topi baja, topi besi dari kaum kafir yang terbunuh. Kau bisa ambil yang bagus, yang baik, yang cocok buat kamu." Khalid bin Walid menunjukkan bahwa di dalam topi bajanya itu ada rambutnya Rasulullah. Dia menyimpan sehelai rambutnya Rasulullah di dalam topi bajanya itu, dan dia menjadi sangat kuat, sangat hebat. Dia bertabaruk pada rambutnya Rasulullah, sehingga dia pada saat berperang sangat pede, sangat hebat. Ini kan rambutnya Rasulullah. Rasulullah setelah wafat, apakah Khalid bin Walid melakukan kemusyrikan? Apakah Khalid bin Walid yang bertabaruk pada rambutnya Rasulullah ini, yang disimpan di dalam topi bajanya, apakah beliau melakukan kesyirikan? Seperti juga salah satu istri Nabi. Salah satu istri Nabi ini sepeninggal Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, dia menyimpan rambutnya Rasulullah, sehelai rambutnya Rasulullah, yang kalau ada orang sakit, dia celupkan rambut itu dalam segelas air, diminumkan, sembuh. Datang orang sakit, dicelupkan rambutnya Rasulullah di dalam segelas air, diminumkan, sembuh. Datang lagi, sembuh. Itu bertabaruk pada rambutnya Rasulullah. Lalu apakah istrinya Nabi ini melakukan kemusyrikan? Nah itu. Lanjut ceritanya, Khalid bin Walid tetap menjadi panglima perang, bahkan pada saat Sayyidina Umar. Namun pada saat pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar, ada sesuatu hal sehingga Khalid bin Walid ini dipecat dari panglima menjadi tentara biasa. Karena Khalid bin Walid ini mempunyai anak buah. Anak buah di dalam bala tentaranya itu yang kebetulan istrinya sangat cantik jelita. Sehingga diutuslah
anak buahnya ini ke medan pertempuran yang jauh di perbatasan negeri. Sampai akhirnya anak buahnya ini terbunuh. Dan istrinya yang tak cantik jelita ini menjadi janda. Dan dinikahi oleh Khalid bin Walid. Kisah itu terdengar oleh Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar marah, berang. Dia menganggap bahwa Sayyidina Umar menganggap bahwa Khalid bin Walid ini sengaja mengirim anak buahnya ke perbatasan di medan perang yang jauh agar terbunuh, agar istrinya yang cantik jelita itu menjadi janda dan dinikahi. Sayyidina Umar marah, Khalid bin Walid pun dipecat dari jabatannya menjadi panglima. Setelah dipecat dari panglima perang, Khalid bin Walid menjadi tentara biasa, menjadi pasukan biasa, tapi tetap ikut berperang. Pada saat zamannya Sayyidina Umar, Khalid bin Walid tetap ikut berperang, sehingga sahabat bertanya, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Khalid, kau sudah diberhentikan dari panglima oleh Sayyidina Umar, kemudian kau menjadi panglima, menjadi pasukan biasa, tapi kau tetap ikut bertempur, ikut berperang. Kenapa kau mau?" Apa jawab Khalid bin Walid? "Saya berperang bukan membela Umar. Saya berperang membela agama Allah dan Rasulnya." Itu jawaban beliau. Jadi mulai dari zamannya Nabi menjadi panglima perang, julukannya pedangnya Allah, zamannya Sayyidina Abu Bakar sampai zamannya Sayyidina Umar, Khalid bin Walid terus berperang dan tidak bisa gugur. Tidak bisa gugur di medan perang. Karena memang dia sakti mandraguna, seorang gladiator, sampai kemudian dia semakin tua dan sakit-sakitan, dia pun terbujur di ranjangnya dalam keadaan sakit, sementara yang lain sedang berperang. Makanya dia menangis. Dia menangis, kenapa saya diberi sakit begini, kenapa saya tidak bisa ikut berperang, kenapa saya tidak gugur di medan perang, saya ingin mati syahid. Dia menangis sejadi-jadinya, ingin mati syahid, ingin gugur di medan tempur. Karena sering menangis begitu, seorang sahabat menenangkannya. Apa kata sahabat tersebut? "Ya Khalid bin Walid, engkau ini dijuluki oleh Rasulullah pedangnya Allah. Kalau kau gugur di medan perang, nanti orang kafir akan bilang, kami telah mematahkan pedangnya Allah. Lihatlah, pedangnya Allah telah terpatahkan. Makanya kau ditakdirkan tidak terbunuh, tidak bisa terbunuh." Begitu. Sampai akhirnya Khalid bin Walid semakin tua, semakin sakit dan sakit, akhirnya beliau wafat di atas ranjangnya. Tidak gugur di medan perang. Padahal dia seorang yang sangat gagah perkasa, seorang gladiator, dan ingin sekali mati syahid, gugur di medan tempur. Namun beliau mati karena tua, karena sakit di atas ranjangnya. Itu cerita sedikit mengenai Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi yang diberi julukan oleh Nabi sendiri sebagai pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.